Gani memulai misi pertamanya dengan mendekati adik dari gadis yang saat ini sedang ia incar. "Kamu sekarang kelas berapa?" tanya Gani pada Nurman, adik Nadia. "Saya kelas 3 Mas. Sekarang lagi ujian," jawab Nurman. "Ujian? Bentar lagi lulus dong. Mau kuliah di mana?" tanya Gani. "Kayaknya nggak kuliah Mas. Kasihan Mbak," jawab Nurman, sembari tersenyum. "Kasihan Mbak, emang kenapa?" tanya Gani. "Ya kan semua biaya hidup kami, Mbak yang nanggung Mas." Nur nggak mau nambah beban Mbak. Nurman tersenyum kecut. "Tapi kamu pengen nggak kuliah?" "Ya pengen Mas. Tapi nggak ada biaya, mau gimana lagi?" Kalau kerja, kamu mau kerja apa?" "Kamu bisa mengoperasikan komputer?" tanya Gani. "Bisa Mas. Cuma belum tahu mau kerja apa." Nurman tersenyum. "Kalau misalnya kamu merantau keluar pulau, adikmu ada yang jaga nggak?" "Sejak ibu sama bapak meninggal, adik sudah masuk pesantren Mas. Jadi insya Allah aman," jawab Nurman. "Wah bagus kalau gitu. Ini nomor telepon Mas, nanti kalau kamu udah lulus, ikut Mas ke Batam aja. Kamu bisa kerja, syukur-syukur kalau mau sambil kuliah. Masalah tenisnya nanti Mas ajarin," jawab Gani. Kali ini Gani serius. "Serius Mas. Saya mau Mas. Tapi," ucap Nurman semangat, namun di akhir ia terlihat ragu. "Tapi kenapa?" tanya Gani. "Gimana dengan Mbak? Apakah dia akan setuju? Nanti yang antar jemput adik dari pondok ke sekolah siapa?" tanya Nurman bimbang. "Adik kelas berapa sekarang?" "Kalau Nur lulus berarti adik kelas 10, 1 SMA Mas," jawab Nurman. "Oh no, jarak sekolah dari pondok jauh nggak?" tanya Gani. Kira-kira 2 kiloan lah Mas." Petik 2. Jadi gini aja. Gimana kalau kita cari tukang ojek buat adek? Yang bisa kita percaya. Masih ada hubungan saudara kalau bisa. Biar kamu aman mbakmu tenang, ucap Gani memberi saran. "Boleh Mas. Nanti coba Nur ngomong sama Mbak. Semoga Mbak kasih ya Mas." Nurman terlihat girang. Suasana hening sejenak, Nurman terlihat sering tersenyum. Sebab jalannya menatap masa depan serasa terbuka lebar berkat sahabat kakaknya ini. Tidak berbeda dengan Nurman. Pria tampan ini juga merasa jalannya untuk mendapatkan Nadia telah terbuka lebar. Setidaknya ia sudah bisa mendapatkan hati salah satu anggota keluarga gadis incarannya itu. Bukankah tinggal satu langkah lagi? Nur, Mas boleh ngomong sesuatu nggak? Ini penting Nur, tanya Gani. "Ngomong aja Mas. Mas mau ngomong apa?" "Aku jatuh cinta sama mbakmu Nur. Boleh nggak kalau misalnya aku nikahin mbakmu?" tanya Gani. "Waduh. Jadi sedari tadi Masnya ngajakin Nur ngobrol ini itu, tanya ini itu, ternyata ada maksudnya tuh. Wah, Masnya pinter benar. Modus Mas. Nurman terkekeh. "Jangan ketawa Nur, Mas serius tahu. Boleh nggak?" Gani menatap Nurman serius. "Kalau soal itu Nur nggak bisa jawab Mas. Kan yang ngejalanin Mbak. Ya tanya sama mbaknya saja langsung. Nur sih asalkan Mbak nyaman, ya monggo dijalani," jawab Nurman. "Tapi mbakmu nggak mau Nur. Gimana dong?" "Lah, yomboh Mas. Nur nggak tahu." Nurman kembali terkekeh. "Kamu jangan ketawa terus Nur. Belum pernah jatuh cinta ya?" Gani terlihat kesal. "Slow Mas, slow. Santai. Deketin cewek itu pakai hati. Cari titik kelemahannya, baru bisa terobos hatinya. Begitu." Nurman lagi. "Gitu ya Nur. Kalau mbakmu ini kelemahannya apa?" Apa ya Mas?" Nur nggak tahu. "Astaga. Jadi sedari tadi kita ngobrol, kesana kemari, tapi nggak ada titik temu. Jadi aku mesti piye?" Gani sedih. "Jangan sedih monotala Mas. Santai. Nanti Nur bantuin. Tapi ada satu syarat. Nanti kalau Mbak mau, dijagain yang benar ya Mas. Mbakku itu pengganti ibuku Mas. Walaupun tak ada yang bisa ngalahin ibu. Tapi mbakku itu, wanita yang sangat peduli padaku, pada adik."
Nur nggak akan tinggal diam kalau sampai ada yang berani bikin Mbak nangis, Mas. Terlihat ada sedikit air mata mengembun di pelupuk mata Nurman. Siap Nur, aku janji bakalan jadi laki-laki sejati untuk Mbakmu. Percayalah. Gani tersenyum. Begitupun Nurman. Nurman tak ingin egois dengan melarang seseorang mendekati kakaknya. Mau bagaimanapun harus ada seorang pria yang melindungi kakaknya. Menjadi sandaran untuk kakaknya. Di sisi lain, kebahagiaan sedang menyelimuti keluarga Zain dan Zi. Tubuh kembang bayi mereka juga membuat bahagia. Bayi kembar berjenis laki-laki dan perempuan itu, seperti sebuah permata untuk Zain. Pria tampan ini begitu hati-hati menjaga mereka. Zain juga selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Mendukung Zi untuk memberikan ASI eksklusif untuk kedua bayi mereka. Zi sendiri juga istirahat total dari dunia bisnis, meskipun usahanya kini mulai merangkak naik. Zi percayakan bisnis itu pada suaminya. Karena Bima, sebagai partnernya berbisnis juga tak bisa mengurusnya. Sebab saat ini Bima dalam tugas besar yang tak bisa ditinggalkan. Ayolah Nat, kenapa kamu kok tega banget sama aku? Kamu keterlaluan, Nat, ucap Gani mengeluh. Tega kenapa? Iya anak ini ngeselin. Nadia tersenyum menahan tawa. Bagaimana tidak, wajah Gani begitu menggelikan ketika merayunya. Sangat aneh. Tidak ada kesan romantis sedikit pun tetapi cukup menghibur. Tadi adikmu setuju tahu, kalau kita nikah, ucap Gani. Masak, bohong ya, ledek Nadia. Bener Nat, nggak bohong aku. Tantang Gani. Coba suruh ke sini anaknya, aku mau tanya. Pinta Nadia. Oke, mari aku panggilkan. Balas Gani tak mau kalah. Gani keluar untuk memanggil Nurman. Sedangkan di dalam Nadia tertawa. Sebab ia telah merekam pembicaraan dia dan Gani. Lalu mengirimkannya pada Nurman. Bukan hanya itu. Jika Nurman berani mendukung Gani untuk memaksanya menikah atau menindasnya, maka Nadia tak akan segan-segan memberikannya hukuman. Terang saja nyali Nurman pun menciut. Nih anaknya, ayo ngomong Nur. Mau wis. Janji. Pinta Gani sembari mendorong Nurman. Sedangkan Nurman sendiri sudah merinding oleh ancaman Nadia. Ngomong apa Mas? Nur nggak tahu apa-apa gimana? Tadi loh yang kita bahas di depan. Jawab Gani gemas. Oh, soal itu. Nurman tersenyum. Iyo kui. Gani ikut tersenyum senang. Oh oke. Nurman memulai memajukan langkahnya mendekati sang kakak. Hati Gani berbunga-bunga, sebab ia merasa bala bantuan ada di pihaknya. Ada apa Nur? Tanya Nadia lembut, tetapi Nur merasa pertanyaan itu seperti ancaman nyata baginya. Bagaimana tidak? Senyum Nadia serasa ledekan baginya. Itu, Mbak. Mas ini, Mas Gani ngajak Nur kerja di Batam. Kalau bisa suruh sambil kuliah. Menurut Mbak Pie. Ucap Nur gugup. Jawab Nadia santai. Iya hehe, soal itu. Jawab Nurman, masih takut. Bukan cuma soal itu, soal Sing Si Jin Nur. Sing Si Jin. Piye sih? Gani menyenggol lengan Nurman. Si Jin opo mas? Gak paham aku. Balas Nurman mengelak. Iku loh Nur. Sing menikah, kawin-kawin. Jawab Gani mengingatkan. Enggak Nur nggak mau nikah. Nggak mau kawin juga. Siapa yang mau kawin mas? Nur nggak mau itu. Jawab Nurman pura-pura lupa dengan perjanjian mereka. Sebab ia sudah terjebak oleh rasa takut terhadap kakak perempuannya. Astaga Nur, sini. Sebentar ya Nat. Ucap Gani sembari menarik tangan Nurman. Mengajak pemuda itu keluar ruangan. Tentu saja untuk membicarakan misi mereka. Apa mas? Tanya Nurman memasang wajah tegang. Gimana sih? Yang bener dong Nur. Katanya mau bantu aku bujuk kakakmu. Tanya Gani kesal. Nggak berani aku mas. Udah diancam. Lihatlah. Pinta Nurman sembari menyerahkan ponselnya pada Gani. Gani pun membaca pesan teks itu. Lalu ia menatap Nurman sekilas. Melanjutkan membaca. Lalu menatapnya lagi.
Di detik berikutnya Gani pun memberikan Nurman penawaran. Uang jajanmu 1 bulan berapa? Tanya Gani. Nurman meminta kembali ponselnya. Lalu menunjukkan bukti transfer yang dikirim Nadia kepadanya setiap bulan. Oh, cuma segitu. Kecil. Kalau kamu berhasil bujuk mbakmu, aku tambah 2 kali lipat. Segitu kali 3 bulan, aku bayar malam ini juga. Gimana? Wani, tantang Gani. Wis, mantap iki. Wanilah kalau bayarannya cocok nenek. Begini, tapi bohong tidak? Tanya Nurman. Tentu saja dengan gaya meledek ala-ala anak SMA. Aku nggak bakalan bohong. Demi cinta, harus berani. Jawab Gani tanpa sadar. Wis cocok pakmu, budal. Jawab Nurman semangat. Tapi harus berhasil. Nggak berhasil, batal. Balas Gani. Percaya padaku, Mas, pasti berhasil. Jawab Nurman penuh percaya diri. Tenan loyo, awas ngapusi. Siap bos, aman. Apa mas? Seriusan ini mas? Tanya Nurman. Serius, mas banyak duit dong, mas orang kaya dong. Tanya Nurman, dengan wajah keheran-heranan tentunya. Jujur baru kali ini dia bertemu dengan seseorang yang punya uang banyak. Bahkan bisa kasih dia uang jajan 3 bulan full kali 2 kali lipat. Bukankah ini amazing? Hari ini, demi kamu aku kaya crazy rih pokoknya. Crazy-nya sudah, rih-nya belum. Jawab Gani sembari terkekeh. Mas bisa aja, tapi benar ya ini. Janji, kerja keras ini. Tawar Nurman. Iya, janji. Kalau mbakmu bilang oke, mau nikah sama aku, uang langsung masuk rekening. Tanpa ditunda lagi. Gimana? Balas Gani. Wis, mantap. Transaksi beginian nih. Suka aku mas. Celetuk Nurman. Dasar adik ipar laknat. Umpat Gani. Demi uang, mas. Kapan lagi aku punya duit banyak ya kan? Balas Nurman kembali terkekeh. Cepat jalan, awas gagal. Ancam Gani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, jodohkanlah mereka. Biar aku kaya. Ucap Nurman. Seketika memukul mulutnya karena menyadari betapa bodoh dan lugunya dirinya. Sedangkan Gani malah tersenyum, sebab Nurman sangat mirip dengan Nadia. Begitu kocak dan apa adanya. Seandainya Nurman tidak berhasil pun, ia sudah berniat memberikan anak ini uang jajan. Sebab ia tahu, sejak Nadia berada di Batam, gadis itu belum mengirim uang untuk adiknya. Terlihat dari transaksi yang Gani periksa tadi. Gani jadi kasihan dan bertanya-tanya. Dari mana Nurman bertahan hidup selama sebulan ini? Tanpa uang dari kakak perempuannya. Janji adalah hutang, yang artinya siapapun yang berhutang, wajib membayarnya. Begitupun dengan apa yang sekarang sedang Nurman lakukan. Tak telah berjanji pada Gani. Meskipun janji itu membawa sebuah nilai barter yang kurang baik, tetap saja itu adalah hutang. Bukankah begitu? Mas mau ikut masuk? Tanya Nurman. Enggak, aku deg-degan dekat mbakmu. Merinding aku. Jawab Gani jujur. Loh piye sih, jare seneng, jare merinding. Aneh mase iki. Gerutu Nurman merasa aneh. Pokoknya gitu, wis gek sana. Jawab Gani tak mau menunda misinya. Nurman pun langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mempedulikan Gani yang saat ini masih berusaha mengontrol kegugupannya. Terlihat di dalam ruangan itu, Nadia sedang mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan uang untuk menghidupi kedua adiknya itu. Mbak, Nurman naik ke ranjang sang kakak. Mencoba menyamankan posisi. Ya, lagi ngapain? Lagi nyoba kirim naskah ke platform online. Kali aja rezeki. Kenapa? Mau nulis lagi ya? Iya, kayaknya lagi rame nih. Nadia tersenyum. Mbak. Iya, kenapa sih? Ih, ganggu terus dah. Ada apa? Kamu mau ngomong apa? Tanya Nadia. Lalu ia pun meletakkan ponselnya dan memfokuskan perhatiannya pada sang adik. Mas Gani kayaknya suka deh sama Mbak. Ucap Nurman. Sedangkan Nadia hanya menanggapi ucapan itu dengan senyuman. Kok cuma senyum doang sih Mbak?
Emang Mbak nggak pengen gimana gitu? Tanya Nurman penasaran. Pengen apa gimana maksudnya? Ya, namanya disukai sama orang, apalagi lawan jenis. Harusnya direspon dong Mbak, bukan dicuekin. Jawab Nurman sedikit kesal dengan kakak perempuannya ini. Direspon gimana? Kamu itu nggak tahu apa-apa soal aku sama pria itu. Jadi nggak usah sok tahu. Mendingan kamu pikirin aja sekolah kamu, ujian kamu, belajar yang benar. Biar lulus dengan hasil yang baik. Mbak kan bisa bangga kalau begitu jadinya. Daripada ngeladein pria itu. Iya kan? Jawab Nadia. Tapi kalau Nur lihat, Mas Gani serius cinta sama Mbak, ucap Nurman lagi, berusaha membujuk. Cinta, kamu masih kelas 3 SMA Nur. Emang cinta apaan? Pancing Nadia. Yeay, Mbak, Nur itu udah gede Mbak. Jangan dianggap kecil terus. Soal cinta Nur juga udah paham. Cinta itu sebuah rasa ketertarikan antara pria dan wanita. Sebuah rasa yang, Nur melongo, sebab Nadia menatapnya. Menunggu dia melanjutkan ucapannya. Bukan hanya itu, Nadia juga bersiap memberinya hukuman. Ampun Mbak, ampun, ini demi Mbak loh. Apapun yang Nur lakukan, ini demi Mbak sama si Mas itu. Biar kalian nggak malu-malu lagi mengakui kalau ada cinta di antara kalian. Ucap Nurman, masih belum menyadari bahwa dramanya tidak berpengaruh apapun untuk sang kakak. Terus menurut kamu, aku sama pria itu saling cinta? Hiem. Tanya Nadia. Ya, hahaha, sudah, kamu bikin aku enek. Sudah sana, mendingan kamu sana. Daripada kamu nggak jajan. Ancam Nadia. Mbak Nur mohon. Mas Gani itu orang baik kok Mbak beneran deh. Desak Nurman lagi. Sudah, kalau Mbak bilang sudah, ya sudah. Mendingan kamu tidur. Ini udah malam, oke. Suruh Nadia. Tapi Mbak belum jawab. Mau terima cinta Mas Gani apa enggak? Kan Nur penasaran, ucap Nurman sedikit memaksa. Masalah itu, kamu nggak usah ikut campur. Biar aku dan pria itu yang selesaikan. Dia yang punya tujuan, jadi biar dia sendiri yang mencari jawaban. Ngapain kamu ikut campur, ya kan? Ucap Nadia tegas. Astaga, Mbak, kalau begini, gimana aku bisa dapat uang jajan lebih? Mbak, ucap Nurman spontan. Apa? Ah, itu, bukan apa-apa Mbak. Hehehe. Nurman beringsut menjauhi Nadia. Nurman, aku tahu. Jangan coba menghindar. Nggak ada apa-apa Mbak. Bener, tapi jangan ditolak ya Mas Ganinya. Pinta Nurman memohon. Nadia sudah bisa membaca apa yang adiknya ucapkan. Sebab Nadia sangat mengenal Nurman. Nurman bukan bocah yang gampang disogok dengan uang. Tetapi ketika dia mau dan menyetujui sesuatu, pasti dia sudah memikirkan masak-masak keputusan tersebut. Berkaca dari kegigihan Nurman mendukung hubungannya dengan Gani. Sekarang Nadia yakin, jika pria itu memang pria yang pantas untuk dipertimbangkan. Tetapi, sebelum itu, Nadia ingin memastikan terlebih dahulu, bahwa Mariska sudah tidak ada lagi di hati pria yang saat ini sedang berjuang mendapatkannya. Apa yang diucapkan Gani bukanlah isapan jempol belaka. Wanita yang telah berhasil menipunya itu malah memfitnahnya dengan mengaku pada pihak berwajib bahwa saat ini dia sedang mengandung buah cintanya dengan Gani. Beruntung, Gani memiliki banyak bukti untuk menyangkal semua itu. Gani sudah mempersiapkan sanggahan itu dari jauh-jauh hari. Orang-orang kepercayaan sang Big Boss yang cerdik, dibantu dengan kewaspadaan sang Big Boss itu sendiri, nyatanya sangat membantu seorang Gani. Kini pria itu bersemangat untuk mengupas tuntas kasus ini. Tak lupa ia juga berharap, semoga Nadia percaya padanya. Serta berharap, Nadia mau menunggunya hingga kasus yang kini menjeratnya bisa segera berakhir. Mariska marah besar, karena seluruh bukti yang Gani sodorkan pada pihak berwajib sangat menyudutkannya. Bukti-bukti tersebut juga dibarengi dengan waktu dan tempat yang sama. Seperti yang Gani ucapkan,
Sehingga sekuat apapun Mariska menyangka, wanita itu tetap kalah. Silakan diperhatikan Pak. Saya rasa dari bukti-bukti yang saya bawa ini, pasti bapak-bapak sekalian bisa menilai siapa yang sebenarnya penipu di sini, ucap Gani santai. Dia bohong Pak, mana mungkin saya melakukan itu. Saya sangat mencintainya Pak, saya pasti dijebak, ucap Mariska berusaha membela diri. Hahaha, dijebak. Dijebak sama siapa Neng? Bukankah itu kamu yang tersenyum senang? Ketawa-tawa bahagia. Enak ya party pakai duit hasil nipu. Sedap ya rasanya. Ledek Gani semakin senang mempermainkan emosi Mariska. Kamu gila Gan. Aku bukan wanita seperti itu. Tolak Mariska kesal. Oh iya, lalu ini apa? Gani kembali menyerahkan rekaman video pada pihak berwajib. Tidak Gan, ini bukan aku. Ini pasti salah. Ucap Mariska masih bersikeras menyangkal apa yang dia lihat. Satu lagi Pak, ini adalah bukti paling real dari semua yang ada. Saya rasa ini semua sudah cukup membuktikan bahwa saya dan teman saya yang dia laporkan tidak bersalah. Saya harap setelah ini tidak ada lagi tuduhan bodoh seperti ini Pak. Pinta Gani sembari menyerahkan bukti transfer dan juga chat yang terjadi antar dirinya dan juga Mariska dalam beberapa bulan ini. Mariska membelalakkan matanya. Bukti terakhir yang disodorkan Gani kepada pihak berwajib seperti mencekik leher wanita itu. Aku tidak akan memaafkanmu Gani. Teriak Mariska kesal. Mencoba menyerang Gani dengan penuh emosi. Aku juga nggak butuh maaf muka. Siapa yang sebenarnya salah di sini dan siapa yang sebenarnya butuh maaf, balas Gani sengit. Aku mengandung Gan. Aku mengandung, jawab Mariska mulai mengeluarkan jurusnya. Apa urusannya denganku? Memangnya itu anakku? Trik Basika. Nggak bakalan mempan, balas Gani tak mau terpancing dengan akal bulus seorang Mariska. Tak ingin terpancing emosi, Gani pun memutuskan pergi dari kantor polisi dan menyerahkan kasus yang sedang ia hadapi kepada pihak berwajib serta kuasa hukum yang telah Juan siapkan untuknya. Gani tersenyum ketika masuk ke dalam mobil yang akan membawanya kembali kepada sang kekasih hati. Pria tampan yang berprofesi sebagai asisten pribadi seorang bos besar ini, sekarang begitu percaya diri melangkah. Karena dia yakin, dia pasti menang dalam kasus ini. Di pihak Mariska, wanita ini marah besar karena tipuannya tidak mempan untuk pria yang ia incar. Kini Mariska sangat menyesal karena Gani tak mau memilihnya. Gani lebih memilih meninggalkannya sendiri. Menyerah pada cinta mereka, membuat Mariska frustasi dan menuduh Nadia adalah penyebab dari perpisahan mereka. Ini pasti gara-gara wanita itu. Dia pasti make pelet buat merebut Ganiku. Awas saja kamu, aku nggak akan tinggal diam. Aku pasti akan melenyapkanmu atau aku lenyapkan saja Gani, biar sama-sama nggak dapat. Aku nggak dapat, dia juga nggak dapat. Hahaha, sepertinya begitu saja, lebih asik. Gani, bersiaplah menghadapi malaikat maut Hani, ucap Mariska dengan tawa menggelegar penuh dendam. Mariska terus tertawa bahagia, karena beberapa teman dugemnya siap membantunya asalkan bayaran yang mereka minta cocok. Mariska yang saat ini sedang diselimuti dendam tentu saja tak berpikir panjang. Ia pun langsung menyanggupi permintaan orang-orang tersebut. Perasaan tak nyaman dirasakan oleh Nadia, setelah kemarin sang adik yang membujuknya untuk menerima cinta Gani. Kini ada kedua orang tua Gani juga tak mau ketinggalan. Untuk membujuk gadis ini, sang ibu dari pria tersebut sampai memasak khusus untuknya. Aduh, Bude, kok jadi repot-repot begini? Nadia sudah sembuh Bude. Besok juga udah boleh pulang kok, ucap Nadia sopan. Jangan begitu. Pokoknya kamu harus makan yang banyak. Supaya cepat sembuh. Kasihan Gani. Jadi nggak semangat kerjanya. Gara-gara pacarnya sakit gini toh, ucap Bulani senang. Maafkan Nadia Bude. Nadia bukan pacar Mas Gani. Kami hanya temenan, jawab Nadia sembari tersenyum riku. Jangan menolak.
Putra Bude itu tampan loh. Baik lagi. Cakep kan? Canda Bulani masih dengan senyum bahagia. Cakep Bude. Luar biasa. Mirip sama Kim Soo Hyun. Mantap pokoknya. Tapi sayangnya kami cuma temenan Bude. Beneran nggak bohong. Jawab Nadia. Berusaha mengimbangi candaan Bulani. Yo ganteng nu. Wong papahnya orang Korea. Ucap Bulani spontan. Papa Gani orang Korea. Maksud Bude? Tanya Nadia bingung. Lani pun menatap Nadia kaget. Sebagai ia tak sengaja mengucapkan kata seperti itu. Lani tidak menyadari bahwa celetukannya telah sedikit membuka kebenaran tentang Gani yang selama ini ia dan sang suami tutup rapat-rapat.